Sebelum saya masuk lebih dalam, saya tanya kepada Bapak ya. Anda memahami tidak Markus 12 ayat yang ke-29 itu? Ya, kalau Anda nggak paham, jangan ambil kesimpulan. Baik. Ya. Saya membaca, bukan hanya menyimpulkan ya. Saya membaca, Pak. Saya membaca, tidak menyimpulkan. Dan saya sudah memahami Anda membuat kesimpulan yang salah. Ya, itu Markus 12 ayat yang ke-29 itu kutipan Tuhan Yesus. Karena waktu itu ahli Taurat bertanya kepada dia, hukum mana yang paling utama? Nah, pertanyaan saya, Bapak Blender tahu nggak pengertian kutipan? Kok Tuhan kok ngutip ya? Enggak, Pak Blender tahu enggak? Enggak, kita diskusi secara akademik. Kasih tahu, kok Tuhan kok ngutip? Kalian aja ditanya, ngerti nggak pengertian kutipan? Tadi Anda ngomong Tuhan mau ngutip. Ngerti enggak? Arti kutipan itu berarti ada sumber. Ya, ada sumber yang lain memang itu ya, merujuk. Tuhan mau mengutip dari sumber mana? Baik. Silakan. Iya, jadi teman-teman ya. Ya jelaskan saja Tuhan mau mengutip dari sumber salah mana? paham tentang iman kekristenan. Markus 12 ayat yang ke-29. Ya, ini saya menjelaskan. Ya, Anda diam dulu. Silakan Anda terangkan, kami diam semua. Tuhanmu itu mengutip dari sumber mana? Kita diam, silakan dijelaskan. Oke, saya terangkan ya. Itu mengutip dari sumber. Oke. Kutipan itu diambil dari Ulangan 6 ayat 4 ya. Karena memang waktu itu ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, hukuman yang paling utama. Jadi kutipan itu artinya itu bukan pernyataan langsung dari Tuhan Yesus, tapi dia mengambil dalam perjanjian lama. Ya, Ulangan 6 ayat 4 begitu. Jadi Anda gagal paham. Sudah dijawab. Jadi Tuhanmu sudah mengutip dari Ulangan 64. Kan gitu. Bahasa sederhana aja gitu loh. Apa isi kutipan itu? Oke, persoalannya itu apa? Silakan. Oke, saya bacakan untuk Anda ya, dengar baik-baik. Sama sesuai dengan Markus 12 tadi, saya bacakan Ulangan 6 ayat 4. Dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi sama. Jadi kutipan pengambilan dalam perjanjian lama, nggak ada persoalan. Kenapa ketika Yesus mengambil kutipan itu Anda mengatakan, kenapa Tuhan mengambil kutipan? Kenapa Anda larang? Udah Suka-suka dia lah. Cukup, sekarang. Sudah cukup. Gantian bisa, kamu udah jawab. Iya, Anda mengatakan mengutip dari Ulangan 64. Ulangan 64 tertulis Tuhan itu Esa. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan itu Esa, siapakah nama Tuhan yang Esa itu? Silakan. Bro, Anda harus tahu dulu ya, Allah itu nggak membutuhkan nama. Saya ulang kembali, saya ulang. Ini sesuai dengan seleramu loh ini. Tuhanmu mengutip yang ditulis di Markus 12:29, mengutip di Ulangan 2:64. Di situ Tuhan itu Esa. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu Esa, siapakah nama Tuhan yang Esa itu? Silakan. Habis ini ke Bang Blender. Nama Tuhan yang Esa Elohim, Allah ya. Baik. Betul. Berarti gugur Yesus jadi Tuhan. Lanjut Bang Blender. Gugur itu menurut idemu itu sesat. Kamu berpikir itu. Macam lagi macam. Kenapa Anda langsung mengatakan gugur? Itu bagaimana cara Anda bernalar? Saya ulang kembali. Cara Anda bernalar sudah. Saya ulang kembali. Jangan dimatematikkan saya. Siapakah Tuhan yang Esa itu? Kau jawab Elohim. Berarti bukan Yesus yang Tuhan yang Esa. Kau sebut Elohim. Oke, saya jelaskan kepada Anda ya. Enggak usah jelaskan ya. Udah dijawab. Itu bagaimana cara Anda berdiskusi itu? Berdiskusi secara akademik Anda nggak punya begitu saya ulang berarti. Saya jelas berdasarkan Ulangan 6:4 yang dikutip oleh Tuhanmu. Siapakah Tuhan yang Esa itu? Jawabanmu Elohim. Betul apa betul? Betul. Iya, sudah. Oke, saya jawab. Betul ya. Kalau Elohim itu Tuhan yang Esa, di luar Elohim tidak ada Tuhan. Betul apa betul? Betul. Yes, betul. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus bukan Elohim, betul? Nah, itu kesimpulan Anda sesat. Makanya dengar penjelasan saya tanya, kalau dengar begitu. saya. Dengar saya. Yesus dengar dulu. Habis ini kau dengar jawab. Dulu, saya belum ditanya. Apakah Elohim dan Yesus itu sama
A sama B berbeda. Giliranmu. Oke. Ketika Allah menjadi manusia, dinamakan Yesus. Jadi tidak pernah gugur ke Allah. Enggak ditanya itu. Apakah Elohim dan Yesus itu sama? A sama B beda. Silakan. Celeb yang nggak punya kualitas, dengar saya. Allah menjadi manusia dinamakan saya nggak Yesus. Nanya itu. Oke. Nggak ditanya itu. Apaan? Nggak ditanya itu loh, itu pertanyaannya. Oke, saya turun, nggak bisa diajak diskusi. Apakah Elohim dan Yesus itu sama? A sama B beda. Host jangan mati-matikan. Ini susah kita mau nanggapi ini si celeb. Diulang kembali, diulang ya, pembelian dari Miknya jangan dimati-matikan pertanyaannya nih. Apakah Elohim dan Yesus itu sama? A sama, B tidak sama. Elohim sama Yesus sama. Yakin? Yes. Oke, buktikan persamaannya, silakan. Buktikan. Dikatakan firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu telah menjadi manusia. Yesus mengatakan, aku yang awal dan yang akhir. Kalau engkau tidak percaya kepada yang engkau masuk neraka. Baik. Kalau Elohim dan Yesus itu sama, siapakah nama anaknya Maria? A. Elohim, B. Yesus, dua-duanya. Dua-duanya. Oke, berarti anaknya Maria Elohim, betul? Iya. Baik, siapa yang menciptakan Maria? Maria, Allah. Bukan Elohim. Apa? Bukan Elohim yang ciptakan. Iya, Elohim. Oke, berarti anaknya Maria adalah yang menciptakan Maria. Iya. Enggak menciptakan itu. Selesai. Aduh, Cuman modal begitu Anda. Modal ketawa hahaha. Diskusi yang bagus. Bukan. Diskusi lucu. yang akademik sedikit lah. Bang ikut Yang Yesus. modal begitu. Lucu loh. Maksudnya gini loh. Sekarang saya Gini loh. tanya boleh? Bang, sebentar sekarang dulu saya ya. tanya, kalau Jangan, Anda berkualitas, jangan. Oke, saya baik. tanya. Baik, nggak ada hasil diskusi kita. Karena Anda sebentar. karena Iya, kita Anda menyimpulkan nggak bisa sedikit. Kita nggak mau debat kusir, Bang. Sebentar, Bang. Kita nggak mau debat kusir, oke? Hasil jawaban Abang tadi bahwasanya benar. Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Sepakat ya? Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Oke, sepakat sampai di sini. Kita ambil kesimpulan. Makanya jangan dimatikan mic saya. Susah. Udah ke situ aja, kita nggak mau debat kusir, Bang. Ke situ aja. Kita nggak mau debat kusir, sepakat sampai di situ ya. Bukan debat kusir kita. Ya iya makanya. Diskusi secara akademik, bro. Iya, berdasarkan narasi dan jawaban Abang tadi, kita mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Udah, selesai. Ya kan? Kalau maunya Allah seperti itu, kenapa Anda larang-larang? Ya nggak apa-apa. Saya tanya kepada Anda. Ya sudah kan, nggak ada persoalan kan sebenarnya. Nggak ada. Kenapa Anda nggak ada. persoalkan? Makanya kami ketawa. Ya sudah. Makanya ketawa gitu loh. Ya makanya itu kamu ketawa, di dalam ketidaktahuan Anda. Akademik sama saya, jangan kabur kau ya. Iya, baik. Anda lagi Kang Dito ini yang nggak ada ilmu ini. Ayo silakan. Apa yang kau mau bahas? Bagaimana mau diskusi sama orang gila? Anak manusia melahirkan Tuhan loh itu. Gimana ceritanya? Nah itu yang mana mau dibahas ini kalian ini satu-satu. Kan itu masih mau ada diskusi sama orang yang kayaknya sudah mampet ya. Tuhan dulu ciptain manusia. Setelah manusia ini cukup dewasa, ya yang menciptakan manusia ini masuk ke dalam kandungan ciptaannya. Kemudian dirawatlah oleh yang menciptakan dia. Jadi yang menciptakan merawat sang pencipta. Kemudian setelah 9 bulan manusia melahirkan sang pencipta. Sang pencipta ini berbentuk bayi, diurus pula lagi oleh ciptaannya, disusui lah, dicebokin lah. Ini kalau mau diskusi kayak orang gini gimana coba? Dari apanya yang mau digali gitu? Dari mana masuk akalnya manusia melahirkan yang menciptakan itu? Coba saya tanya terakhir nih, mana lebih tua Maria daripada Elohim? Oke, tunggu. Nah, dengerin dulu pertanyaannya terakhir sebelum ke lain. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Anakku baru umur 1 tahun, dia akan jawab Allah. Lebih tua Yesus daripada Maria Anda, gitu? Anak saya yang bisa menjawab pertanyaan Anda itu. Kau wakili anakmu bicara, mana lebih tua? Karena pertanyaan anak SD.
Mana lebih tua Maria daripada Yesus? A. Maria, B. Yesus. Jawab. Saya ulang lagi, mana lebih tua Maria daripada Yesus? A. Maria, B. Yesus. Jawab. Enggak usah kau bawa-bawa anakmu bisa pintar nanti kalau saya ngajarin. Cukup orang tuanya yang blow on aja. Ayo jawab, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Jawab. Macet. Kan itu mau diskusi sama orang kayak gini, buang waktu. Bukan macet. Oke, begini Pak Celep. Kalau pertanyaannya begitu ya jelaslah Allah. Kan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oh, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Woi. Jawab. 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 Gimana tadi signal? Gimana Anda bilang? Apa? Mana lebih tua Maria atau Yesus? Gimana Anda bilang signal? Apa pertanyaan mana Anda? Lebih Saya tua signal Maria gangguan atau Yesus? tadi. Wih, mana lebih tua Maria atau Yesus? Celeb. Apa Anda bilang Celeb? Mana lebih tua Maria atau Yesus? Belaga budak nih. Belaga budak nih. Belaga budak nih. Pura-pura nggak ada. Maria lah, Maria yang lebih tua. Iya. Loh, bagaimana mungkin Maria lebih tua? Orang Yesus yang ciptain Maria. Gimana ceritanya? Yesus. Satu Yesus, satu Maria. Ribut ini. Yesus, karena Yesus itu Allah itu sendiri. Ribut dia. Geneng Satu semuanya. Yesus, satu Maria. Ya Maria. Coba, Daniel. Yang lebih tua ya Maria. Yesus yang lebih Maria. tua. Secara Yesus manusia itu Allah ya, itu secara sendiri. manusia memang Yesus katanya Maria. Daniel. Yesus lebih tua Daniel. Gimana Daniel? Secara Yesus manusianya Pak, secara manusianya, tapi secara kealahannya itu memang Yesus. Iya, Yesus ya ciptakan Maria Daniel. iya betul. Iya Berarti betul. Yesus lebih tua dong dari Maria. Yesus itu memang karena Allah. Mulai ngaco nih berdua nih. Urus blender, urus. Dengan ini, memang dengan kemanusiaannya memang lebih tua Maria, oke? Ya tapi kealahannya memang dia lebih tua. Sebelum dunia ini diciptakan. Aku pening nengok kalian lah. Udah Daniel, gini aja lah Daniel. Jujur ya, kami bilangkan kalian ini tidak kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan dan tidak tahu Tuhan itu bagaimana. Inilah kalau sudah berjumpa dengan manusia. Saya tanya kepada blender. Inilah. Tunggu, Daniel diam dulu. Kelahiran Yesus Kristus itu Daniel memang diam dulu. manusia kan? Iya manusia. Tapi ketuhanannya dia lebih Daniel. tua. Betul. Makanya Daniel, jangan diam. ragu-ragu Diam. kalau menjawab seperti ini. Kan mudah. Blender. Ya kemanusiaannya ya betul. Bukan gini loh. Tua di bumi, Tunggu kan? Daniel. Tapi Blender. Gak ada takut sedikit pun kalian sama Tuhan tuh gak ada loh. Kalian anggap main-main Tuhan tuh suka hati kalian mengarang-arangnya. Kalian coba lihatlah ciptaan Tuhan. Tunggu dulu Daniel sebentar ya. Coba kau lihat saja ciptaan Tuhan itu, oke? Kalau kau kepingin Tuhan itu terlihat, ketika di siang hari kau lihat dulu matahari itu ciptaan Tuhan. Bisa nggak kau? Mampu nggak kau melihat matahari itu dengan mata telanjang? Mampu nggak kau? Hah? Itu dulu satu. Blender. Yang kedua, Blender. tunggu dulu. Yang kedua, ya. Sebentar. Yang kedua, di saat hujan deras, petir mengguyur, gudugam. Coba, berani nggak kau di tengah lapang? Di tengah lapangan berdiri banyak petir, berani nggak kau? Itu masih ciptaan Tuhan. Kalian nggak pernah kenal Tuhan. Ku tengok kalian ini sepele, kalian suka hati kalian aja sama Tuhan tuh. Karena inilah, karena Tuhan lemah mati, dibunuh. Jadi kalian anggap Tuhan itu nggak pernah kalian takut sama Tuhan. Ku tengok aneh kali kalian. Tuhan aja pun nggak kenal kalian. Coba aku tanya kalian apa? Yesus apa? Ikut. Coba kau definisikan Tuhan itu apa artinya? Tuhan itu coba kau definisikan. Ikut. saya hanya menanggapi karena ada keraguan menjawab enggak gitu kan Bapak rohani saya. Jadi saya bukan ada kelebihan. Jadi kealahan Yesus memang dia lebih tua, tapi karena itu firman yang menjadi manusia. Firman lagi urusan firman lagi. Coba kau definisikan dulu Tuhan itu apa? Jadi yang lebih tua itu memang Maria. Kalau kemanusiaannya gitu. Udah definisikan, kalian nggak kenal Tuhan. Coba ikut Yesus. Coba kau definisikan Tuhan itu apa? Begini, dengar dulu. Daniel diam. Daniel blender, gini blender. Pahami dulu ya, pahami.
Allah menjadi manusia dinamakan Aku nggak Yesus. nanya ke situ. Coba Begitu, ini dulu bro. Tuhan dulu. Kalian nggak kenal Loh, Tuhan? Gue tengok coba. Coba kau definisikan Tuhan dulu. Nggak usah Persoalanmu kemana-mana. itu loh, Woi. kamu nggak Jangan, kamu aku nggak nggak mau ngerti ala-ala penting aku bahas soalnya. itu. Udah definisikan Tuhan. Tuhan. tanya- Definisikan Tuhan. Tuhan aku minta gitu coba. Biar paham kalian apa itu Definisi Tuhan. Tuhan itu pencipta segala sesuatu. Oke. Tuhan itu Diam, pencipta, biar sama saya aja penguasa, dulu. oke? Pencipta dan penguasa langit dan bumi, oke? Sepakat ya? Udah? Apakah Tuhan itu sesembahan? Ya iya jelaslah, pertanyaan Anda sudah jelas itu. Oke, baik. Sekarang ku tanya, siapakah nama Tuhanmu? Tuhanku Elohim, Allah. Elohim ya, bukan Yesus ya. Clear. Yesus itu Kan? Allah itu sendiri. Tengoklah. Sekarang ku tanya, siapakah nama Tuhanmu? Nama Tuhanku Allah Elohim Yesus. Banyak kali namanya Allah Elohim Yesus. Cuman kau yang betul. Kalau mau pakai nama banyak, kenapa Anda larang-larang? Siapa Macam kau? enggak, kau Macam pula kau itu. gini. Coba. Macam nggak ada Woi, yang ngerti kau. gini loh, itu nama yang berbeda. Kau Apa? cuman satu-satunya di dunia ini orang yang ditanya, namanya itu alias, ya kan? Kayak kau, cuma terdakwa sama tersangka. Saya Ketika tanya di BAP kepada sama polisi, Anda, siapa Allah namamu? Allah Alias. itu nama tidak? Ini Elohim alias Yahweh alias Yesus. Kok macam tersangka kau buat namanya banyak Iya, kali? aku tanya Satu kepada aja lah, Anda, bos. nama itu untuk apa, bos? Hah? Nama itu untuk apa, bos? Enggak, sekarang aku tanya, siapa Iya, nama jawab Tuhanmu? dulu. Kau tadi Nama kan itu untuk apa? Tuhanmu Kau nggak satu-satunya. Satu-satunya siapa namanya? Jawab dulu pertanyaanku, nama itu untuk apa? Apa gunanya? Aku nanya nama Tuhanmu. Saya sudah jelasin, tapi Anda nggak Siapa mengerti. namanya? Siapa namanya? Jawab dulu, nama itu untuk apa? Nama itu untuk apa? Kau kalau berdoa kan pakai nama Tuhan. Kau sebut nama Tuhanmu kalau berdoa. Begitu. Kalau Ya enggak, udah, siapa nama Tuhanmu? nama Tuhanku Allah Yesus Udah. Elohim. Aduh mak. Allah Yesus Elohim. 3 tuh ya, 3 kan? Berarti kan? Iya, kenapa Anda larang-larang mau 1000 3. mau Ya udah, mau oke, 1? baik. Jangan Baik. suka-suka Anda. Baik, nggak apa-apa. Oke, gimana? itu imanmu. Kau terima dikatakan Tuhanmu 3, berarti benar, ya. Kita buka lagi dalil. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan ketiga? Itu namanya kesempurnaan. Tadi kau bilang 3. Kau pun lucu. Kalau namanya 3, jangan bilang 3 Tuhan. Kamu itu gimana cara berpikir? Apakah mereka 3 yang sama? 3 yang sama? Allah, Yesus. Di dalam Al-Quran aja ada, sungguh kami menciptakan. Itu kami enggak. di situ. Kau kemana-mana kau. Nama Tuhanmu yang Esa satu-satunya. Aku tanya, siapakah nama Tuhanmu yang satu-satunya Esa itu? Coba jelaskan dulu itu. Sungguh kami. Jawab dulu, siapa nama Tuhanmu yang satu-satunya Esa itu? Siapa namanya? Nama Tuhanku Allah Yesus. Udah, clear, selesai, udah. Bapak, bisa dipanggil Bapak. Kamu mau apa? Immanuel bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Oke, beri kesempatan. Sedangkan ya di hukum Taurat yang pertama, jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Tapi kau sebutkan nama Tuhanmu banyak. Dah. Sedangkan hukum terutama adalah mengesahkan Tuhan satu-satunya, bukan membuat 2, 3 dan 4. Sabar. Bukan. Diam dulu. Udah. Jadi jelas ya. Hasil diskusi kalian, Matius 7:21, 22, 23, jelas itu untuk kalian. Sudah pasti untuk kalian. Tunggu dulu. Udah pasti untuk kalian. Apa dasarnya Yesus mengatakan seperti itu? Enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Karena apa? Kalian suka-suka hati saja menciptakan, membuat nama-nama Yesus. Kemudian kalian tidak pernah mengikuti perkataan Yesus. Dan Yesus sendiri, sabar dulu. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan membawa Kristen, dan Yesus tidak pernah mengajarkan 3 Tuhan. Justru dia mengesahkan Tuhan. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya, tidak ada 2, tidak ada 3. Satu-satunya. Ketika kau dikatakan anak tunggal, anak satu-satunya, apakah ada lagi adik abang yang lain? Nggak ada. Kau satu-satunya. Jadi jangan kau paksa. Atau ini jangan ya. Jangan bodoh. Boleh saya tanya, boleh? Paham ya? Boleh? Paham kok di sini ya? Saya masuk ya. Saya masuk. Oke. Bro,
blender yang saya hargai, teman-teman. Kalian ini seringkali salah paham Matius 7 ayat 21 itu untuk nabi-nabi palsu itu, ya, bukan untuk Kristen, karena Kristen itu Di mana tertulis nabi palsu? Oke, baik. Kutanya samamu, siapakah yang bermukjizat atas nama Yesus? Dengar dulu, saya lagi menarasikan. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kalau kau mengatakan nabi palsu, tunggu dulu, jangan dulu. Kalian Di dunia ini fair, komal ini sepi. Kau congor kau kemana-mana. Kalian nggak fair, komal ini, Di sini nggak ada pembodohan dan pembohongan di sini. Itu kalian menceritakan. Kalian sendiri yang menambahin. Dengar ya. Kami di sini meluruskan, tidak ada menambahi dan menyimpulkan sesuai apa yang tertulis. Dengar penjelasan saya, karena kalian semua sesat mengerti Alkitab. Ya, dengar saya, dengar kalian. Kalian ini salah memahami Matius 7 ayat 21 itu untuk nabi-nabi palsu, ya. Saya tanya kepada blender, ya, siapa yang punya hak menyelamatkan? Nggak ada. Allah yang menyelamatkan, Tuhan satu-satunya semesta alam. Oke, Yesus mengatakan Yohanes 8 ayat ke-24, kalau engkau tidak percaya kepada Dia, blender, kamu akan masuk neraka. Percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu pasti masuk surga. Itu. Udah? Oke, kita bahas itu ya. Matius 7:21 ya. Oke. Ya. Tidak semua, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ya di surga. Pertanyaannya, di dunia ini siapakah, agama apakah yang memanggil Yesus Tuhan? Ada banyak, Kristen palsu ada, Islam palsu ada. Yang mengakui Yesus itu Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan, agama apa? Ada banyak agama, Kristen ada, Islam ada. Baik, kapan pula kami memanggil Yesus Tuhan? Ngarang aja kau, nggak usah menipu kau. Ada itu di dalam Al-Quran. Satu-satunya agama di dunia ini yang mengakui dan memanggil Yesus Tuhan, agama apa? Islam sama Kristen. Kau penipu kau. Nggak mau jujur kau diskusi, inilah kau. Islam Jujur kau diskusi kenapa? Gini, ini banyak yang menonton, ya. Banyak yang menonton, bukan anak-anak semua yang nonton ini, orang dewasa. Ada yang bekerja, ada yang profesor, ada bukan anak SD, anak SMP yang bekerja di sini nonton. Jangan kau anggap semua orang bodoh yang nonton di sini. Berikan saya waktu mengeluarkan datanya, mempertanggungjawabkan. Jangan, aku tanya, kau jujur. Jujur, kau jujur dulu. Jangan kemana-mana, kau jujur dulu. Jangan kau jadi penipu di sini. Jangan kau tunjukkan Kristen itu banyak kali penipuannya. Jangan, jujur kau. Siapakah di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, agama apa? Ini nggak fair nih diskusi host. Kepala bapak kau nggak fair. Kau ditanya, kau tadi lagi sini kau menjelaskan. Mic saya. Siapa? Blender, jangan mati-matikan mic saya. Host, kalau mau diskusi ayolah. Yang mati-mati. Gak ada kejujuran. Inilah kalian penyakit kalian kayak gini diskusi. Seharusnya kita mencerdaskan lah, banyak yang menonton. Jangan kalian tunjukkan kebodohan. Udahlah, banyak di Bible kalian itu dikatakan bodoh, malah kalian buktikan pula itu kebodohan kalian. Masa kayak gitu pula, kau pula yang mengatakan kami memanggil Islam tuh Yesus itu Tuhan, kan nggak ada otak kau tuh. Kapan pula kami mengaku Yesus itu Tuhan? Kalau kepala bapak kau tuh menipu kau. Enggak saja. Jujur yang berseru siapa? Kepas ini, Kepasnya jujur dia. Kepas. Apa blender? Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadinya Kepas? 1. Kan keren, nggak apa-apa. Nah, di antara 3 ini, siapakah yang kau sembah? Yesus, Bapa, atau Roh Kudus? Elohim Yahweh. Nah, 4, udah selesai. Kan itu aja udah. 4 jadinya kan. Seharusnya makin mengkerucut, makin 4. Udah, itu iman dia. Mau apapun kita bilang, itu iman dia, itu kejujuran. Kalau diskusi kejujuran, nggak ada ribut-ribut. Itu imannya. Aku pun pening nengok Kepas nih, Yesus, Bapa, Roh Kudus. Nggak ada 3-3-nya yang disembah, Elohim Yahweh, nambah lagi 4. Seharusnya kurang 1 jadi 4. Tapi ialah memang
Memang Satu harus Tuhan kami blender. Kau nggak tahu konsep Tritunggal kami beda blender. Nggak masuk itulah. akal. Nggak Nanti masuk kalau akal. Nanti Gini kalau loh, ku analogikan Tritunggal itu beserak, Glenn. Gini Selamat loh, kau malam jangan semuanya. gini. Jangan main akal-akalan sama Tuhan blender. Itu aja aku bilang blender. Glenn emang Jangan main akal-akal itu. akal-akalan. Glenn emang ngakalin. Iya, yang kau kan main akal gini, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, kan itu akalmu, bener nggak? Ya, iyalah. Kan Kepas, aku sudah bilang inilah pembodohan dari kecil kalian lakukan gara-gara doktrin. Berat memang doktrin ini. Inilah kalau sudah doktrin ini dengan nyanyian, makan babi. Tunggu dulu, ya. Apa sih? Blender. Tunggu dulu. Inilah pengaruh doktrin ya. Kan aku udah bilang, pernah sekali aku mendengar waktu datang ke rumah Oten itu, masih kelas 4 SD apa kelas 3 SD itu anak itu. Perempuan cerdas loh, anak-anak saja sudah dibodohin. Pas di rumah anaknya Kristen, nakku, ada PR nakku. Ada apa PR-mu nak? Matematika katanya. Sini biar mama bantu, bukalah PR-mu kita kerjakan. Dah. Begitu ditanya, sebelum kita bahas PR-mu nang, mama tanya dulu nang ya, tentang Yesus Tuhan kita. Apakah Yesus Tuhan nakku? Tuhan mak. Apakah Bapak Tuhan nak? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan nak? Tuhan. Jadi berapa Tuhan kita nak? 3 mak katanya. Salah nggak boleh gitu nak. Pantang 1 nakku, 1 katanya. Coba Blender. diajarkan dari kecil saja udah diajarkan 1 nakku, nggak boleh, bukan 3 Tuhan kita nak. Terus Tuhanmu berapa? Kan Blender? tadi mama bertanya Yesus, Bapa, Ya, Roh Kudus. Blender. Kan 3. Terus Tunggulah Tuhanmu berapa, Abdon, Blender? sabar Abdon, sabar. Jangan kayak nampak Kristen kau Abdon, gantian. Tunggu. Jadi inilah pembodohan yang ditanamkan dari kecil, sudah diajarkan kebodohan oleh orang tua. Mama kurasa tinggal kelas mama ini ya. Mama bertanya 3 kali pertanyaan, 3. Kecuali aku jawab Tuhan, hutan, hantu. Baru 1 Tuhan. Ya, Ini jadi- Tuhan. Benar. Kenapa mama bilang 1? Enggak, Ya 1 udah, Tuhan kita nak, bukan 3 katanya. Panjangan. Coba lah. Tuhanmu ada nggak Blender? Tuhanmu ada Apa nggak? lagi? Ada Apa Tuhan. Don? Tuhanmu ada nggak? Kalian yang nggak punya Tuhan. Loh, Tuhan saya kan wujudnya manusia. Tuhan kamu apa? Ambil kau lah manusia kau tuh. Jawab dulu. Apa? Tuhanmu ada nggak? Gini, sekarang begini, kau udah lihat Tuhanmu. Enggak, Kau tunjukkan bangga dulu. kali kau Tuhan kau manusia ya. Iya, Tuhan kamu ada nggak? Ada dong. Wujudnya apa? Nggak ada wujudnya. Nggak ada berarti. Kenapa? Kenapa bilang? Saya bilang nggak ada. Ya, nggak. Kalau nggak ada wujud berarti nggak ada lah. Siapa bilang? Ya aku. Sekarang ya udah. Sekarang gini. Jadi kau merasa bangga. Jadi udah gini aja Abdon. Gini aja udah. Kalau kau mengatakan Tuhan kami nggak ada wujudnya dan lebih kau banggakan Tuhan kau manusia, ambil aja. Kami nggak mau open. Iya, kalau berarti kau nggak Ya punya udah. Tuhan. Berarti kau Ya nggak udah punya terserah Tuhan. kau. Ya udah pikirlah kau ambil Tuhan kau manusia itu. Iya, jangan cerita Tuhan. kalau nggak ada Tuhan. Mau kau bilang kami nggak punya Tuhan, nggak urus. Nggak urus. Makan kau lah Tuhan kau yang manusia itu. Pelongor kau. Tuhan manusia, kalau udah manusia Tuhan tuh berak, dia kencing. Kalau udah manusia Tuhan tuh, cuman aneh kalian, pede kalian, Si Matius itu aja, yang Matius punya keterbelakangan itu mu'alaf dia, cuman 1 lah jawabannya. Apa? Alasan dia, syahadat, masuk Islam. Aku malu punya Tuhan kencing, aku malu punya Tuhan berak, aku malu punya Tuhan makan. Matius yang tidak bisa berhitung, dia dikatakan buta huruf, tetapi dalam hal iman keren. Cuman itu aja, sesimpel itu kok. Dia membaca nggak bisa, berhitung nggak bisa. Nggak bisa, tapi dia punya iman. Dia malu ketika melihat Tuhannya main sepatu roda. Dia malu Tuhannya banyak di Google. Malu. Dia malu Tuhan berak. Dia malu Tuhan kencing. Dia malu punya Tuhan makan. Dia punya rasa malu dalam hal iman. Kalian, suatu saat apa dasarnya malu? Suatu saat aku akan mendapatkan musibah atau ujian dan cobaan. Aku akan mendatangin Tuhanku. Di situ aku menangis memohon, tetapi tidak terbayangkan Tuhanku lagi berak dan lagi kencing. Coba, sesimpel itu kok. Nggak terbayangkan dia. Kalian yang profesor, sarjana, ngeri, jago di dunia, tapi dalam hal iman hancur kalian. Hancur. Kayak kau Kepas, dalam hal iman hancur. Cobalah, yang pasti hidup kita ini mati bos. Nggak kekal kita di dunia ini. Buka akal kalian. Jangan yang gak masuk akal itu dipaksa. Inilah kalau iman baru akal, babak belur. Kalau iman dulu baru akal, beginilah konsep hancur. Akal dulu, baru iman. Jangan dibalik-balik. Karena doktrin kalian itulah dari kecil.
Parah memang doktrin kalian itu. Doktrin makan babi. Cuman coba makan babi, minuman keras, nyanyian-nyanyian pujian. Pujian-pujian itulah dari kecil ditanamkan. Itu sebenarnya lirik dan mantra yang disampaikan kepada kalian tanpa kalian sadarin itu. Liriknya lebih diperkecil. Itulah doktrin tuh. Pujian. Ngeri memang doktrin kalian nih. Parah memang, berat memang. Ditambah lagi makan babi. Ketika kau makan yang haram-haram, iblis bersarang di dalam tubuh kalian itu. Iblis. Makanya berat. Kayak Kepas nih. Nggak tenang dia kalau itu. Hah? Ya kan Kepas? Jadi kalau aku mati, berapa babi kau potong Kepas? Hah? Kepas? Kepas? 20 ekor, 20 ekor, 20 ekor. 20 ekor ya. 20 ekor ya. Kau potong ya. Tanda syukuran. Syukuran ya. Syukuran lah, ada satu hilang penghujat. Iya, apa lagi? Jadi doa kau supaya aku tetap mati aja lah ya. Mati ya. Kalau Bang Juma berapa ekor? Doa sih 40 ekor itu. Itu 40 ekor mah. Tengoklah kan. Kayak gini lah, parah kali memang ya. Ngeri, Bang Juma itu ngeri kali menghujat itu, ngeri. Tengoklah. Itu lo Blender. Memang cakap sama kalian suka bicara. Gini lo Blender. Sebenarnya banyak orang lahir baik, begitu ketemu dengan kau satu komal jadi jahat gitu loh. Sebenarnya memang mereka lahir dalam keadaan baik gitu loh. Tapi begitu kok mereka satu komal samamu jadi jahat mereka gitu loh. Kepas, kau sarjana hukum kan Kepas kan? Hah? Iya. Jago kau undang-undang pidana, jago kau Kepas ya? Jago ya Kepas ya? Biasa ya. Kutanya sama kau Kepas. Kira-kira udah di pengadilan itu tanpa adanya bukti, apakah bisa pengadilan itu berjalan? Enggak lah. Apakah bisa ditindak pidanakan langsung? Enggak. Enggak ya? Enggak ya Kepas ya? Harus ada kesaksian. Nah, sekarang begini Kepas. Ketika kita diskusi di sini, kau cakap saja, enggak ada bukti, apakah bisa diterima? Enggak. Enggak ya? Nah, setiap kita diskusi di sini, apa yang disampaikan harus ada bukti. Benar ya? Data lah. Baik data. Data, oke, baik, data. Sekarang ku tanya sama kau, Kepas, di mana datanya Yesus mengatakan dirinya Tuhan sehingga kau tuhankan dia? Yohanes 13 ayat 13 kan udah jelas. Aduh. Dia kan enggak gini loh Blender. Yesus itu yang berkata dengan muridnya, gitu loh. Nah, kau sudah mengatakan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kan dibilang Yesus, itulah aku, kan udah dibilang. Itu Tuhan Kepas, Tuhan bukan Tuhan, Tuhan. Di Alkitabku Tuhan Blender, ini ada Alkitabku Tuhan. Inilah LAI penyesatan. LAI gitu menciptakan kalian masuk neraka. Inilah LAI menciptakan kalian masuk neraka. Teks originalnya Tuhan bukan Tuhan. Ini Alkitabku Blender, T-nya besar Tuhan, enggak Tuhan tulisannya Blender. Yang originalnya kau tengok. Original apa lagi si Blender ini di dalam LAI itu Blender. Di situ tokoh-tokoh agama sudah berkarat, sudah ku bilang kalau tokoh agamanya itu udah kawakan, paham nggak? Mas, kau baca Lukas 22 nomor 27. Yesus di situ Tuhan apa pelayan? Bisa pelayan. Kau baca dulu Lukas 22 nomor 27. Ada main bola ini P6 Indonesia, mohon maaf ya bos ya, mulai kabur. Mulai komplit. Ya, tamu nih Jessica Christine monitor. Ya, halo selamat malam. Ya, malam. Saya mau bertanya nih Bang. Silakan. Ya. Ini kan kalian kan mengaku nih ya kan Islam itu agama benar ya Bang. Terus kita tahu Islam itu agama benar itu kan berarti kan dari dua ya, dari Nabi Muhammad sama Al-Quran. Ya begitu ya Bang. Emang agama itu apa sih Bang? Ini aku tanya dulu ini Bang, aku tanya ini. Ya kan? Maksudnya pertanyaan abang tuh kemana? Enggak, aku tanya ini.
kalian itu disebut agama kalian itu benar itu kan dari mana kita tahu? Kan dari Al-Qur'an dengan Nabi Muhammad kan Bang? Kan Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu itu. Itu bagaimana Ya. Kak Bang? Ya. Betul kan? Terus ya. Kalau kita lihat perilaku Nabi Muhammad itu bagaimana itu Bang? Apakah bisa disebut? Di mana? Buktikan kesalahan perilaku. Buktikan ya pakai data ya. Tunjukkan. Buktikan. Sabar dulu Bang. Sabar. Gak usah sabar, tunjukkan aja. Iya, misalnya ya kan. Data-data bukan congor. Data-data mana? Punya Buktikan. 12 istri. Buktikan datanya mana? Faktanya begitu Bang. Kalau klaim Bapak bilang jadi menurut Anda kalau punya istri lebih dari satu itu menurut kamu apa? Ya ndak bagus aja Bang. Pertama Oke, ya kan. Baik, nggak bagus. 12 Ya udah istri. cukup. Yang bagus ya. Baik. Pertama, yang kedua ya kan. Ya. Mohon maaf ini Bang, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, yang nggak usah minta maaf. Mohon maaf. Nggak usah minta maaf. Iya, yang kedua menikahi anak 6 tahun ya kan, terus digauli 9 tahun ya kan. Di mana Kedua. datanya itu 6 tahun? Kan udah tersebar itu Bang, udah bisa ditutup-tutup lagi. Oke, Bapak. Ya kan. Gantian ya. Kedua. Gantian. Yang ketiga. Gantian dulu, saya lagi gantian. Loh, ini kan belum semua ini, 12 ini. Iya, dua-dua dulu. Oke. Kelakuan Paulus. Kalau gantian saya hajar Paulus nih. Paulus mantan pembunuh murid-murid Yesus. Kedua, mantan narapidana. Nah, bandingkan lebih bagus mana? Mantan pembunuh sama mantan napi. Bagusan mana? Ayo jawab. Tinggal dijelaskan aja dulu Bang, bagaimana? Gak usah dijelasin itu, udah dijelasin. Jangan langsung ini bukan mau menjelaskan ini. Udah, kan saya nggak mau Aku naik di sini ya kan supaya bisa lah mencerahkan ya kan. Enggak usah dicerahkan sama kau langsung dihajar. Nggak perlu dicerahkan. Kau apapun kau dikasih, jangankan gitu. Oli bekas aja kau minum kok. Apalagi babi kan nggak perlu. Nggak perlu lempar mutiara ke babi. Sekarang inilah Paulus ini mantan pembunuh dan mantan napi. Nah sekarang kau bandingkanlah yang mana yang bagus. Nggak usah dijawab. Yesusmu lagi nih yang kau anggap bener nih. Dia mengatakan di luar Bani Israel termasuk kamu dan keluargamu, menurut Yesus kamu anjing. Nah, menurut kamu bagaimana? Gak usah dijawab. Kita bongkar-bongkaran aja. Menurut informasi atau tafsiran daripada Yahudi itu, ibunya Tuhanmu itu ya dikawini oleh Pak Yusuf dalam umur 90 tahun dan ibunya Tuhanmu dalam keadaan hamil besar dikawini oleh Pak Yusuf aki-aki 90 tahun. Nggak, jangan dijawab. Kubongkar semua. Seterusnya, kalau tidak ada poligami, kamu tidak punya Tuhan. Ibunya Tuhanmu waktu itu juga masih di bawah umur juga, dikawini oleh aki-aki namanya Pak Yusuf. Ini jelas loh ini. Terakhir, seluruh di perjanjian baru itu, mulai dari yang kau tuhankan yang keluar dari kubur itu, sampai ke Markus, Yohanes, Matius, siapa lagi? Paulus, Lukas itu tidak ada pernah jelas siapa orang tuanya, siapa istrinya. Semua orang dewasa. Pertanyaan saya, kalau mau jawab silakan. Bagaimana mereka yang sudah dewasa ini memenuhi kebutuhan biologisnya karena tidak tercatat dia punya bini? Saya kasih dua jawaban. A, coli. B, jajan. Jawab. Kan ada tadi itu ya kan. Pertama itu anak-anak ya kan. Jawab. Kedua, semua yang ada di Google itu tidak punya istri. Tidak jelas siapa ibunya, siapa orang tuanya. Yang ketiga, wanita-wanita. Pertanyaannya, jawab dulu nih pertanyaannya.
kepada Nabi. Bagaimana mereka memenuhi Boleh menyerahkan itu bagaimana itu? Kau boleh menggauli. Coli bejajan jawab. Boleh menggauli begitu ya. Wanita-wanita kan boleh menyerahkan diri. Nggak bisa dijawab, nggak bisa dijawab. Acing, nggak bisa dijawab. Saya mau tanya semua orang Kristen yang baik-baik hati ya. Yesus tidak punya bini, cukup dewasa dia. Satu. Paulus udah botak menurut gambar yang ada. Ketiga, Markus, Matius, Lukas dan seterusnya itu tidak ada yang punya bini. Padahal mereka sudah dewasa semua. Artinya ini, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan biologisnya? Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Coli. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW udah sering dijelaskan kok. Aisyah itu dalam perang Badar ikut dia. Nggak mungkin anak kecil ikut perang Badar. Yang kedua, orang tuanya yang menjadi walinya. Nggak, orang tuanya nggak keberatan tuh anaknya dinikahi. Manfaatnya menghafal hadis dan seterusnya. Dinikahi secara resmi. Enggak ada masalah waktu itu. Hanya orang yang pemakan babi yang terakhir datang ini, yang penyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang memprotes. Padahal kalau dia mau introspeksi diri, dalam hal ini mereka tidak punya hukum kawin. Ada gak kata nikah di Bible? Agak ada, yang ada aja kawin. Saya mau nanya semua teman-teman, kawin itu, teman-teman, kawin itu ditujukan kepada manusia atau kepada hewan? Istilah Binatang. Nah itu. Kalau ada anjing lagi bersentuhan di jalan, anjing itu nikah atau kawin? Kawin. Kawin. Jessica ini kawin atau nikah? Kawin. Jessica ini manusia atau binatang? Binatang. Cukup. Anjing. Acing. Udah, selesai. Hebat kan gua? Nggak bisa kau dijadikan. Ini topi yang kau bawa, ini kita sudah sering bahas, sering dijawab, masih kau ulang-ulang terus. Nah, malam ini giliran gue tabok balik lo. Ya, percuma juga dijelaskan, pasti nggak terima juga. Dan para ulama, ustadz, kita semua di sini udah menjelaskan kok hal-hal demikian itu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah, izin orang tuanya kok, resmi gitu. Pakai hukum, pakai syarat, pakai wali, pakai mahar dan seterusnya. Apa yang keberatan? Kenapa kalian yang datang belakangan pemakan babi hidup sebebas-bebasnya memprotes ini? Sedangkan kaum hidup di Indonesia ini dengan rasa nyaman gitu ya. Karena apa? Perjuangan umat Islam yang pengertiannya adalah umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW. Udahlah bro, kamu jangan begitu-begitu lagi. Ya, naik aja diskusi baik-baik. Karena gue tabok balik pakai data di Bible, nggak ada yang bisa kita menista di sini. Ya, data jelas itu ya, bahwa ibunya Tuhanmu dalam keadaan hamil besar dikawini oleh Pak Yusuf. Itu melanggar tradisi Yahudi sampai detik ini. Itu tercatat di Bible itu. Nggak ada penistaan. Apa boleh? Apa boleh? Nggak boleh. Persoalannya juga di Bible-nya itu, mulai Tuhannya sampai penulis Bible itu kok nggak ada yang kawin-kawin ya. Terus mereka ini kawin ini niru siapa ya? Kristen ini kawin, ini yang tadi ini kau kawin niru siapa? Siapa yang ngajarin lu kawin? Siapa kira-kira Blender dia tiru kawin ini? Ayam paman. Oh. Yesus nggak ngajarin, Paulus nggak ngajarin, Markus nggak ngajarin, Lukas nggak ngajarin, Matius nggak ngajarin, Yohanes nggak ngajarin. Mereka jomblo semua kok. Gimana mau ngajarin dia sendiri jomblo? Ada nggak sejarah atau tertulis para penulis Bible itu kawin?
Kan itu kan pernah jadi oten tuh. Pernah nggak nemuin sejarahnya? Kan itu? Nggak ada. Artinya nggak bisa memberikan contoh ya bang? Ya kagak bisa, orang dia sendiri jawab loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mereka ini memenuhi hasrat biologisnya waktu dia pada dewasa loh itu? Gimana coba? Nggak ada keturunan pula lagi, nggak ada keturunan loh itu. Kali. Seperti si Onan gitu. Ya, Onan. Kayak pas lah kawin mana kayak pas tadi itu. Seperti Yesus, burungnya nggak naik katanya. Lanjut. Kalau ada naik itu gua hajar lagi. John. Akhi, Assalamualaikum. Kores. Mana suaranya? Ya. Ya. Kristen. Arif Ersa. Kristen bang. Kristen ya. Kefas Chan. Kristen bang. Iya. Udah nggak usah nanya. Kristen. Biasa aja lah, sok kali ditanya aja pun nggak boleh, apalagi mau nanya dalil. Masih nanya agama aja pun sok. Pura-pura aja. Kau pura-pura nanya. Loh aku kan nanya. Kita agama kawan lama. Iya, Kita maksudnya kawan lama, kan? Mana tahu sudah mualaf. Kan aku nggak tahu. Kan bertanya, apa salahnya bertanya? Itu kan mimpi kamu kali. Ya bukan, juga nggak mengharapkan juga kau juga di Islam. Aku cuma memastikan masih Kristen atau tidak. Ada kepikiran gitu kan, ada harapan berarti dia. Bukan, kok tahun 2025 ini orang sekarang teknologi semakin canggih. AI, ketika kita tanya sama AI, semua bisa dia menjawabnya. Apa yang nggak kita ketahui langsung dijawabnya. Wah, semakin canggih. Nyatanya ini kamu kok 2025 Tuhan kok masih manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Cemana? Nah ini aduh. Kenapa kamu masih tanya sama saya kalau kamu semua tahu? Bukan, AI tahu kan, aplikasi AI itu, AI teknologi artinya sudah canggih. Ya kan, kamu gitu. tanya AI aja, ada nggak saya di situ mualaf gitu? Ada nggak? Bukan, maksud aku membandingkan, Anda masih menuhankan manusia gitu loh. Ya, itu kan aja. Kamu kurang canggih gitu. Kan kamu kurang canggih, berarti tidak ada gini loh, di AI juga. Di AI bisa berbuat apa-apa, sedangkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Justru itu AI nggak bisa apa-apa, bukan juga AI bisa. Aku bertanya sama AI bisa, cuman ya, Yesus kan tidak bisa berbuat apa-apa. Jawabnya salah. Loh, dia kan AI salah. Itu menjawab ketika masalah Trinitas sakit kepalanya. Bentar aku makan bodrek ya. Makan bodrek dia. Coba kamu tanya AI. Enggak, merasa kau pintar. Oke, kau lebih pintar daripada AI tentang Trinitas. Coba kamu tanya AI, apakah Yesus Tuhan bukan? Sakit kepalanya beli bodrek aku, jangan kau tanya itu. Jangan kau tanya itu katanya. Sakit kepalanya. Sekarang, kau rupanya paham tentang Trinitas. Kamu tanya AI, pasti AI tahu Yesus itu Tuhan. Udah dibilang sakit kepala dia, jangan tanya-tanya katanya. Sekarang emang kau ngerti tentang Trinitas? Alah, kamu tuh. Emang kau paham tentang Trinitas? Enggak, kau paham rupanya tentang Trinitas. Kok bohong? Aku bertanya, kok bohong? Gimana pula pertanyaan jadi bohong? Kamu kemana-mana nanyanya dari tadi belum selesai satu, loncat kemana-mana. Apa? Mau ngomong apa enggak, dulu? Kau merasa lebih pintar? Enggak, mau ngomong apa dulu sekarang? Trinitas. Ngomong apa dulu sekarang? Trinitas. Trinitas yang? Menurutmu Trinitas itu apa? Aku bertanya. Ya kau coba, saya mau tahu isi pikiranmu kayak gimana Trinitas. 3. Nah, kamu nggak bisa kan? 3, jawaban aku 3. 3 apa? 3. Trinitas. 3 dalam? Nggak ada dalam satu-satu, nggak ada. 3 aja 3 lah. Apa dalam 1? Mana pula dalam 1? Belajar dari mana kamu? Trinitas 3. Ya 3 tri.
Kenapa dibilang Trinitas? Baik. Tiga dalam satu. Nah, yang tiga-tiganya itu apakah terpisahkan atau tidak? Ya, terpisah. Hah? Terpisah? Mas, ya. Loh, terpisah kok jadi satu? Cemananya ini? Terpisah kok jadi satu? Tapi Anda tadi mengatakan tiga dalam satu. Itulah ajaibnya Tuhan kita itu. Aduh, kau yang longor, bukan ajaib. Orang aku bertanya kok. Tadi mengatakan tiga dalam satu. Kutanya apakah mereka terpisah? Kenal? Hah? Emang kamu tahu? Enggak, mereka terpisahkan atau tidak? Dibilang tiga. Kan dibilang udah jelas di dalam Alkitab menceritakan mereka terpisah. Apa tuh di dalam apa tuh masing-masing punya. Jadi kenapa kau mengatakan tiga dalam satu? Ya memang tiga dalam satu. Mau ngomong apa? Tiga dalam satu dengan terpisah itu sama atau kontradiksi? Sama lah. Kalau tiga dalam satu, saya dalam rumah. Tiga dalam satu. Kalau tiga dalam satu berarti mereka dalam satu kesatuan, tidak terpisah. 99 nama aja satu Allah. Apalah kenapa 99 ini longor-longor kali lah kau memang, aduh. Kayak gini lah botol-botol kali. Tiga doang nggak bisa gimana coba? Kamu 99 nama Allah aja bisa satu. Inilah kan macet kau kan. Bisa. Merasa sok hebat kau saja pun tidak paham Trinitas itu. Nggak paham kau Trinitas. Kalian tuh udah dijelasin juga otaknya tidak dipakai. Kapan kau jelasin? Ya udah berkali-kali, udah jutaan orang jelasin ke kamu. Kau sendiri aja pun nggak paham Trinitas. Kau sendiri aja pun nggak paham. Udah saya jelasin tadi. Kamu kau sendiri aja pun nggak paham. Kamu jawab. Ya kan? Paham lah aku. Paham kau Trinitas? Dalam satu. Tiga dalam satu, paham? Tiga dalam satu, nggak usah kamu bilang apa. Yang penting dia tiga dalam satu Tuhan. Iya, tiga dalam satu Tuhan berarti terikat ya, dalam satu ya, nggak terpisahkan ya? Terpisah lah, tapi di dalam satu Tuhan. Memang longor kali, John, kau lah John. Aku kepas nih longor kali kau. Bukan ngomong apa kau tuh, itu udah jelas di dalam Alkitab itu Apalah, tiga dalam satu kesatuan terpisahkan, cemana kayak gitu? Memang longor, John. Janganlah botol-botol kali kalian noten. Aduh, kalian macam nggak anak sekolahan, nggak punya akal. Ya. Gini loh, coba. Gini loh. Kenapa? Kalau seandainya kita punya teman, ya teman nih ya, punya teman, kita bicara sama dia ngomongnya nggak nyambung, emosi nggak? Misalkan gini, ini cara ini, gak usah bicara agama. Lo, John, dari mana kok John? Ini nomor kakiku 41 blender. Loh, aku nanya kau dari mana? Iya, nomor kakiku 41. Oh ya udah nggak apa-apa, ikuti nomor kaki 41. Di mana kau beli sepatunya John? Tadi di pasar aku pas ada timun, aku beli timun sekilo. Loh, aku nanya kau beli sepatu di mana? Iya, tadi aku beli timun sekilo di pasar. Blender bujang 6, biang. Kau panas kau lapet. Kau panas kau. Kau lah bujang. Enak aja kau. Kau lah bujang 6. Blender bujang 6, biang. Kau lah bujang 6. Blender bujang 6. Kau lah bujang 6, enak aja kau. Kau panas kau. Blender bujang 6. Kau lah bujang 6. Dali kau dali. Dali kau. Blender bujang 6, biang. Babi kau anjing. Blender bujang 6. Bujang 6. Kau lah babi. Sip babami. Blender bujang 6. Sip babami. Blender bujang 6. Begu ganjang. Tahu barbereng. Maragam-ragam si anggo pati gorang. Blender bujang 6. Marasing-asing do anggo pangi doan Blender bujang 6. Halusia. Penghujat. Halusia au. Penghujat kurang ajar. Blender bujang 6. Halusia au. Biang anggo pangi doan. Blender bujang 6, biang. Maragam-ragam dia anggo pangi doan. Marasing-asing. Nahu parbea.
Saya mau Begi ganjang. saya mau diskusi dengan blender Bujang Enam ini yang Bujang ini. Oh iya. Gua kira mau ngajak nyanyi. Gua kira mau ngajak nyanyi lagu daerah. Dia ada ini karena memang Muhammad kan. Main, ayo main. Kukasih kau sebentar ya. Kau mau diskusi. Kukasih kau 10 pertanyaan, harus kau selesaikan. Oke? Bertanya kau. Kau Ya, karena bertanya kau. Muhammad penghujat kau. Jangan. Kau kalau bertanya dan menyimpulkan. Kesempatan kau 10 pertanyaan. Jangan takut aku nggak bertanya sama kau. Hujat kau hina binatang kau. Mulai kau bertanya. Kau tuh. Udah bertanya kau. Kenapa Muhammad kau tuhankan? Biang. Kepala bapak ayah kau. Itu jawabannya. Kenapa? Lanjut pertanyaan kedua. Allah mau menuhankan Muhammad. Yang betul-betul pertanyaan kedua. Lanjut. Pertanyaan kedua. Menuhankan Muhammad Bujang Enam. Kepala bapak kau sejak kapan kami menuhankan Nabi Muhammad? Sudah, itu jawabannya. Pertanyaan kedua. Agama orang tua kau Bujang Enam. Pertanyaan kedua. Oi Biang. Oi. Bisa nggak kau diskusi? Bujang Enam. Penghujat kau kurang ajar. Dihujat kau mati-matian kau di sini kau. Kurang ajar. Biang. Babi kau. Hujat aku. Kau hujat aku. Rekam. Iya, dalih. Kau hujat aku. Gas. Dalih kau. Dalih kau yang kau. Kau yang dalih tidak tahu adat menghina. Menghujat agama orang tiap Apa yang kuhujat? Apa yang kuhujat? Ajar kau Biang. Apa yang kuhujat? Coba. Tiap hari kau menghujat agama orang Kristen Biang. Apa hujat? Yang lala. Kau itu harusnya Coba open cam. kau harusnya parmalim kau, bukan karisteng. Karisteng itu no mention yang bawa. Parmalim kau harusnya. Biar ku pisahkan dulu lehermu dari badanmu. Open cam dulu kau. Kulihat dulu wajahmu dulu. Larontek kau. Open cam dulu kau. Open cam dulu. Oh, marah kau. Itu. Apa yang hujat? Hujat kau. Kurang. Apa yang hujat? Apa yang hujat? Coba kasih tahu. Open cam dulu kau. Open cam kau. Coba kasih tahu Bujang. Coba kasih tahu. Woi, dalih ya. Open cam dulu Kasih tahu Bujang Enam. Nggak mau diskusi, babi satu ini. Hei, open cam dulu. Emosi dia. Ketawa-ketawa emosi. Itu nggak dapat blender, istrinya kena itu. Istrinya yang kena itu. Dua-duanya mendukung.